Jangan mengkritik dia. Sepakatlah dengan Tuhan, setujulah. Kalau Anda ingin melihat perbuatannya. Abraham berkata, Bapak bangsa-bangsa. Tapi untung dia percaya, Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Lihat yang Tuhan lihat, baru akan kelihatan di hidupmu. Jangan beritahu Tuhan informasi. Tuhan tahu apa yang kau hadapi. Beritahu Tuhan apa yang kau yakini dan percayai. Say, Lord, I believe you. Against all odds. Melawan semua keadaan, kondisi, dan kejanggalan. I believe thee. Aku percaya padamu. Tell him what you believe. Don't tell him what you know. He knows already. Jangan beritahu kepada Tuhan apa yang kau ketahui. Dia sudah tahu soalnya. Beritahu dia apa yang kau percayai. Faith speaks to him. Iman bicara ke Tuhan. Amin. Kami melayangkan mata kami ke gunung dari mana pertolongan kami. Pertolongan kami datang hanya dari Tuhan. Mata kami tidak tertuju kepada manusia, sumber-sumber lainnya, semua hanyalah alat kendaraan. Dan tidak ada satu pun di antaranya yang kami andalkan. Yang kami andalkan hanyalah Tuhan. Bersyukur kami punya Allah yang setia, Allah yang menggenapi janjinya. Firman-Mu ya dan amin bagi kami. Kau tak pernah berubah. Kami tahu Kau dapat dipercaya. Kami yakin sepenuhnya, kami tahu Tuhan. Maafkan kami kalau kadang kami masih ragu. Tapi kami tahu Tuhan pasti akan menolong kami. Kau tidak akan membiarkan kaki orang benar goyah selama-lamanya. Thank you ya Tuhan. Kau begitu baik. Kami ingin belajar tentang Tuhan. Pada hari ini lewat sesi firman, beri kami roh konsentrasi, kemampuan untuk menyerap dengan baik telinga seorang murid. Sembunyikan hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu, sehingga firman-Mu itu keluar dengan jelas. Dan kami semua ya Tuhan diurapi oleh berita firman-Mu ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom semua, welcome home. Silakan duduk kembali. Saya sapa juga semua yang live streaming, gereja kita di mana-mana. God bless you, Jesus loves you. Kita buka sama-sama Zakaria pasal yang pertama, ayat 18, nanti kita lanjut sampai Zakaria pasal 2, ayat 5. Saya bacakan dulu, lalu saya jelaskan pelan-pelan. Ini penglihatan kedua Nabi Zakaria, kali ini dia lihat 4 tanduk dan 4 orang tukang besi. Ya, nyantai dulu, nanti saya jelaskan satu persatu, so it will be clear to you. Ayat 18, aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepada aku 4 tukang besi. Lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya itu datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda hendak menyerahkannya. Pasal 2 ayat 1 penglihatan ketiga Zakaria, seorang yang pegang tali ukuran. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya. Yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang, terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Saya akan bahas dari sudut pandang, melayangkan mata kita kepada penggenapan janji Tuhan. Ada 2 kategori dari ayat-ayat yang kita baca. Yang satu janji Tuhan untuk penghukuman. Jangan sampai kita terima janji itu. Someday I will punish you. Wah, jangan deh. Ya, ini janji Tuhan kepada orang fasik, kepada orang salah. Semoga juga Tuhan tidak menghukum musuh-musuh kita.
Saya ngomong ini sungguh-sungguh, kalau orang-orang merugikanmu, ngomong kasar kepada Anda, atau ngomong di belakangmu yang bukan-bukan, kalau saya digitukan orang, saya hanya berharap untuk pertobatan mereka. Hati saya makin hari mau dibentuk semakin seperti Kristus. Saya nggak kepingin orang lain binasa. Kenapa sih harus menginginkan kebinasaan mereka? Bukankah lebih baik kita merindukan pertobatan mereka? Kalau mereka akhirnya didaur ulang, di-recycle sama Tuhan, karena Tuhan berkenan kepada kita, dan jalan orang itu dikenan Tuhan, maka musuh dia pun akan didamaikan. Saya lebih mengharapkan orang itu bertobat daripada orang dihukum Allah. Tapi tetap hukuman tidak bisa dielakkan. Orang salah kalau tidak bertobat cepat lambat. Tetapi penglihatan yang ketiga tadi, seorang yang memegang tali ukuran adalah janji Tuhan untuk pembangunan, bukan penghukuman. Ini untuk kita yang hari ini mengikut Yesus dengan segenap hati. Ini bagi kita yang percaya. Bagi kita yang mengikat perjanjian dengan Tuhan, karena Tuhan itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah perjanjian. Kita harus punya visi di dalam hidup kita bahwa Allah memegang tali ukuran untuk membangun hidupku. Please jangan kecewa terlalu dini, jangan putus asa hari ini. Karena Tuhan mau mencelikkan mata kita. Hari ini kalau kita datang ke gereja, kita mau dengar isi hatinya. Dan isi hati Tuhan itu semuanya tentang membangun hidupmu. Tidak ingin meruntuhkanmu. Rancangan apa ada padaku itu jelas sekali dari depan. Aku tidak punya rancangan celaka. Rancanganku damai sejahtera. Tapi bahkan sekarang pun kalau Anda belum merasa damai karena masalah, maka lihatlah ke depan, layangkan pandang. Layangkan pandangan. Aku punya masa depan penuh pengharapan untuk kamu. Bukan sebagian pengharapan, penuh pengharapan. Jangan sampai kita berada di sisi salah, oke? Karena dua-duanya adalah janji Tuhan. Kalau saya bilang penggenapan janji, itu janji Tuhan pada orang benar, janji Tuhan pada orang fasik. Pasti dikenapi. Jangan sampai di ujung hari, di penghujung hidup ini, kita dapatkan keadilannya Tuhan. Kita mengalami keadilannya dari, lebih baik saya mengalami kasih karunia-Nya. Karena keadilan pasti akan ditegakkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mati kan. Bapak tidak mau hukum kita, anak-anak adopsi atau pendosa-pendosa ini, ciptaan Allah, tapi kita hanyalah debu tanah. Saking gak maunya hukum Anda dan saya, kan kita sering nuntut keadilan ya dari Tuhan, gak adil, mana Tuhan? Untunglah Tuhan gak dengarkan semua doa kita. Kalau mau adil-adilan, kita yang dihukum tahu gak, bukan Yesus. Bapak saking gak mau hukum kita, Bapak hukum anaknya sendiri, anak tunggal Allah, Yesus. Nah kalau kita menolak Yesus, kita gak mau yang Yesus bayar, ya kita yang bayar. Keadilan pasti akan terjadi nanti. Ya, keadilan pasti terjadi. Neraka itu adalah keadilan terakhir. Neraka bukan diciptakan untuk kita lah mestinya. Diciptakan untuk iblis, lautan api itu. Tapi konsekuensi orang yang menolak Tuhan terus sampai dia mati, dia akan terpisah. Dia akan dipisah dari Allah, dan perpisahan dengan Allah itulah hukuman kekal. Dan tempatnya gak mungkin sorga. Pisah sama Allah, masa mungkin ada sesuatu yang baik terjadi. Orang kalau pisah sama Tuhan, mana mungkin dia dapat sorga. Orang kalau terpisah dari Tuhan Yesus, mana mungkin dia selamat. Orang kalau terpisah selama-lamanya dengan pencipta jiwanya, masa mungkin dia tinggal di dalam berkat-berkat-Nya, yaitu kehidupan selama-lamanya. Saya ingin kita mengerti dulu bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi atas dunia ini. Tapi gak akan semuanya, keadilan itu gak akan semuanya ditegakkan di hidup sekarang ini. Hidup sekarang ini terlalu singkat. Bumi ini temporal, tidak kekal. Jadi jangan kau dan aku punya pandangan terlalu pendek. Melayangkan pandangan itu jauh. Tidak semua keadilan Allah akan dipuaskan di hidup sekarang ini di bumi. Nah, kita datang ke gereja bukan main agama. Kita datang ke sini bukan mau mendalami religion atau roh agamawi. Kita mau tahu, kita mau kenal Tuhan, dan kita mau tahu apa itu kekekalan. Orang kalau jadi orang Kristen tidak punya niat mau tahu hidup yang kekal itu apa, rugi. Karena Yesus mati bukan supaya kita nyaman di bumi. Yesus mati untuk menebus kita dari kuasa maut. Saya ingin kita tahu dulu dari dua kategori.
Dan sekarang saya kasih sedikit latar belakang histori sebelum saya masuk eksposisi ayat per ayat. Karena ayat-ayat ini mungkin susah dimengerti, butuh guru, butuh gembala untuk menjelaskan. Ketahuilah dulu, Zakaria adalah satu nabi di penghujung Old Testament, di Old Testament atau Perjanjian Lama. Kontemporernya itu seperti Malayaki, Hagai, Zakaria, Malayaki. Mereka sama-sama sejaman dengan Zerubabel, nggak jauh lah ya. Sejaman dengan Nehemia, sejaman dengan Esra. Mereka itu pulang dari negeri orang, dari Persia, jauh sekali. Karena dipanggil Tuhan untuk membangun kembali kota suci, yaitu Yerusalem. Dan untuk membangun bait suci yang runtuh. Nehemia membangun tembok kota itu, Esra dan membangun bait-bait Allah, Esra membangun sistem rohaninya. Esra itu membangun ibadahnya karena dia adalah seorang spiritual leader atau pemimpin rohani. Nah, mereka ini nabi-nabi yang Tuhan pakai untuk bernubuat dan membuat pekerjaan Tuhan cepat. Dan bait suci waktu itu belum berdiri. Setelah nubuatan Zakaria ini di kebaktian tadi saya jelaskan, 4 tahun kemudian kelar. Dan bait suci tersebut juga yang akhirnya nanti direnovasi, diperbesar oleh Herodes. Di zamannya Tuhan Yesus, bait yang sama itulah di dalamnya Yesus menyucikan bait Allah. Ini adalah pelataran bait Allah di mana Sang Mesias berjalan dan melakukan pelayanan. Tapi waktu Zakaria bernubuat, tempat itu masih puing-puing. Masih reruntuhan. Gak ada orang percaya Yerusalem itu bisa dihuni lagi. Dia hanya menjadi sarang lalat. Anjing liar. Di sana gak ada lainnya selain burung gagak. Gak banyak orang Yahudi mau pulang. Karena mereka sudah puluhan tahun berada di negeri orang. Mereka sudah settle down di situ. Bahkan anak-anak mereka sudah bukan lagi lahir di Israel. Mereka sudah punya pekerjaan tetap. Mereka sudah jadi orang-orang negeri itu. Jadi yang balik kembali ke tanah perjanjian itu sedikit saja. Karena itu nanti waktu kita baca tentang orang memegang tali ukuran, ini seperti nonsens ketika Zakaria bernubuat. Tempat ini sepi kayak gini loh, kamu mau ekspansi. Gak lucu ah. Jikalau Anda sekarang bisnisnya bermasalah, lalu sekarang ada seorang nabi berkata, ayo ekspansi. Hah? Are you out of your mind? Kamu waras tah? Misalnya, Anda punya, misalnya ada satu tempat kosong. Ada orang punya depot lah, katakan kalau bukan restoran. Satu hari customer cuma datang beberapa, lalu habis itu ada seorang nabi berkata, tali ukuran, lebarkan, panjangkan tali-talinya, kokohkan patok-patoknya, kau akan mengembang kanan ke kiri. Aku bisa bayar bill aja, berterima kasih. Ini tiap bulan kontrakannya, bayar staf karyawan, modal aja gak balik. Sekarang tiba-tiba, ayo jebol kanan, jebol kiri. Ini visi ini, tali ukuran ini, orang yang memegang tali ukuran gak masuk akal. You must know something, if you want to follow God, kalau Anda mau mengikut Tuhan, tidak harus dengan iman. Tanpa iman, seseorang akan gagal mengikuti Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah ada di masa depan. Meskipun Tuhan itu menebus kita dari masa lalu, dan dia hadir bersama kita di masa kini, namanya Immanuel, Allah beserta. But you know, jangan tarik Tuhan ke duniamu, tapi pergilah ke dunianya. Dan untuk pergi ke dunianya itu, nilai tukarnya adalah iman. If you don't have faith, you cannot follow God. Bahkan Ibrani berkata, tanpa iman, kita gak bisa menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan tidak tinggal di masa lalu, masa kini saja, atau masa depan. Tuhan itu, bagi Tuhan, waktu itu kekal. Dia bukan, kita suatu hari akan ada di masa depan kita. Tuhan hari ini sudah ada di masa depan kita. Bagi Tuhan, masa lalu, masa kini, masa sekarang, masa akan datang, itu semua linear. Nggak seperti kita itu loh, yang kita dulu di sini, sekarang dulu di situ, sekarang di sini, besok ke sana, dan sekarang pun bisa rasa, seperti bahasa Perancis, déjà vu. Rasanya kok pernah terjadi ya ini. Kita hanyalah halusinasi, atau waktu bagi sebagian orang hanyalah ilusi. Tuhan enggak. Waktu masa lalu itu Tuhan masih di sana. Makanya waktu kita dijamah Roh Kudus, kita langsung bisa rasa Tuhan ampuni kita dosa-dosa kita yang kita lakukan di zaman dulu. Karena Tuhan masih ada di situ. Bukan melihat masa lalumu, Tuhan bisa tebus apapun di belakangmu. Makanya kalau kita masuk hadirat Allah, kita rasakan Tuhan sekarang karena Tuhan ada di sini. Dan Tuhan itu sudah ada di masa depanmu. Jangan tarik dia kembali.
Makanya kalau kita mau ngomong sama Tuhan, pakai bahasa kita sendiri, bahasa akal budi, nggak mempan. Kalau kita mau ngomong sama Tuhan, harus ada iman. Karena Tuhan sudah ada di masa depan, dan itu bukanlah visi bagi Tuhan Yesus. Itu sudah realita. Makanya Gideon berkata, apa malaikat ini nggak salah ya? Dia bersembunyi dari orang Midian, bangsa Midian, penjajah. Di tempat yang harusnya pemeras anggur, di situ dia di situ nginjak anggur, memeras gandum lah, memeras anggur, di situ dia kerjain gandum. Semuanya nggak pas lah di hidupnya. Tapi tiba-tiba malaikat menyapa dia dengan berkata, kau pahlawan yang gagah berani. Kamu nggak salah nih. Kalau aku berani, aku nggak di sini sekarang sembunyi. Ini tempat ini bukan pada tempatnya. Aku pakai tempat ini karena terpaksa. Emangnya gue punya pilihan? Aku ini terhimpit. Dan segala sesuatu bukan up to me. Aku hanya mengikuti arus. Boro-boro lawan arus. Ikut arus aja aku mencoba survive kok untuk berusaha kok enggak tenggelam kok. Kau sebut aku apa? Pahlawan gagah berani. Come on lah ya. Jangan kritik Tuhan. Waktu Gideon belum menang dengan 300 pahlawan. Tuhan itu sudah lihat, Tuhan sudah ada di dalam realita itu. Jangan kira Tuhan itu seperti kita. Kita yang harus seperti Tuhan. He's already there. Tuhan sudah melihat Gideon meskipun hari ini Tuhan tidak sangkali. Dia masih pecundang, dia penakut, pengecut. Tapi Tuhan sudah ada di situ. When He's gonna turn this coward into Israel, one of Israel's greatest heroes, war heroes. Dia akan mengubah seorang pecundang ini. Dia akan mengubahnya menjadi salah satu pahlawan iman. Hakim-hakim Israel yang gagah. Bagi Tuhan, itu sudah realita. Makanya Tuhan panggil dia, hai kamu, pahlawan gagah berani. Don't criticize him, but agree with him if you want to see your miracles. Jangan mengkritik dia. Sepakatlah dengan Tuhan, setujulah. Kalau Anda ingin melihat perbuatannya. Abraham berkata, bapak bangsa-bangsa. Tapi untung dia percaya, Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Lihat yang Tuhan lihat, baru akan kelihatan di hidupmu. Jangan beritahu Tuhan informasi. Tuhan tahu apa yang kau hadapi. Beritahu Tuhan apa yang kau yakini dan percayai. Say, Lord, I believe you. Against odds. Melawan semua keadaan, kondisi, dan kejanggalan. I believe thee. Aku percaya padamu. Tell him what you believe. Don't tell him what you know. He knows already. Jangan beritahu kepada Tuhan apa yang kau ketahui. Dia sudah tahu soalnya. Beritahu dia apa yang kau percayai. Faith speaks to him. Iman bicara ke Tuhan. Amin. Oke, sekarang kita masuk ya ke sini ya. Ayat 18. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk. Katakan, melayangkan mata. Itu dia. Kita sekarang masuk di dalam penglihatan soal penghukuman musuh-musuh Israel. Kita mesti melayangkan mata. Sebab penghukuman Allah juga penghukuman Allah itu masih di depan. Dibutuhkan iman untuk melihat. Itulah sebabnya kenapa saya bertobat. Karena saya tahu kalau saya continue, saya lanjutkan dengan gaya hidup, cara hidup saya yang menentang Tuhan, saya nggak akan selamat. Itulah sebabnya 30 sekian tahun yang lalu saya bertobat. Karena untuk melihat penghukuman Allah, baik itu aplikasinya untuk dirimu atau untuk orang lain, itu butuh mata iman. Butuh mata iman. Orang yang tidak bisa melayangkan pandangnya pada penghukuman Tuhan biasanya hidup sembarangan. Gampang, bertobat nanti aja. Nggak takut sama Tuhan. Saya nggak ajarkan bahwa dikit-dikit Tuhan hukum. Enggak, tapi you have to know. Roh Kudus datang ke dunia ini menginsafkan bukan hanya tentang kebenaran atau tentang dosa kita. Tapi tentang penghakiman. If you cannot see, ujung dari hidupmu banyak jalan dikira orang itu aman, lurus. Tapi ujungnya adalah maut. If you cannot see the judgment, you will not repent. Makanya itu saya kadang-kadang ngomong sama seseorang sebelum dia alami. If you don't change your way of life, kalau kamu tidak mengubah cara hidupmu, nanti ngomong sama seorang ayah misalnya anaknya masih kecil. Anakmu kan niru, itu juga semacam melayangkan pandang akan hukuman. Bukan nakut-nakuti orang, tetapi saya memberikan perspektif Tuhan. Kalau kamu tidak ubah ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kamu ngerokok, it's okay. Dan anak tahu misalnya, jangan heran nanti. Kalau engkau tabur itu mereka tuai, jangan sampai. Jangan sampai di sini merokok, nanti di situ narkoba.
Jangan begitu. Kadang-kadang perlu ya, kalau kita bicara itu nggak bisa hanyalah positif-positif saja. Sebab segala yang negatif juga perlu diberitahukan. Karena Tuhan itu selalu jujur dengan firman. Dia beritahukan apa adanya. Berkat satu sisi, kutuk satu sisi. Musa menyuruh dari 2 gunung itu saut-sautan. Semua firman dalam Tuhan itu jangan tebang pilih. Yang bagus-bagus aja, yang enak didengar. Semua firman adalah firman. Kalau kamu tidak hentikan, kamu tidak hentikan. Ada penghakiman dan penghukuman Tuhan. Tapi juga termasuk bagi kita yang disalahi. Penghukuman Tuhan itu perlu waktu untuk digenapi. Mau tahu kenapa? Satu alasan simpel. Mau nggak mau lah, kadang-kadang kita itu merasa dirugikan karena kesabaran Tuhan. Kalau kita sendiri yang butuh pengampunan, kita rasa kita diuntungkan karena Tuhan itu sabar. Untung Tuhan tidak langsung hukum aku. Untung Tuhan kasih aku kesempatan lagi. Untung Tuhan kasih aku kesempatan kedua. Untung Tuhan ampuni. Tapi kalau orang lain yang salahkan, yang nyalai kita, kapan kau akan menghukumnya? Kita tuh kepingin langsung gitu loh. Kalau bisa itu Tuhan langsung menghakimi dia. You see, setback-nya mengikut Tuhan Yesus ya, saya beritahu terus terang adalah, meskipun kita bisa benar-benar, ngerti benar-benar, sungguh-sungguh benar, misalnya ada orang tertentu benar-benar salah dan menyalahi Anda, turunkan ekspektasimu, bukan karena Tuhan tidak sanggup menghukumnya, hanya karena satu sifatnya ini, kau harus turunkan ekspektasimu. Dia itu panjang sabar. Dia itu panjang sabar. Jadi hukuman terhadap musuh-musuh kita pun kadang-kadang atau seringkali ditunda sama Tuhan. Bukan karena Tuhan itu lelet dan lambat. Tapi karena Tuhan itu sabar. Allah adalah kasih. 1 Korintus 13 Rasul Paulus menjelaskan definisi kasih yang pertama dari semuanya bukan kasih itu berkorban, kasih itu sabar. Coba baca. Kesabaran juga buah Roh Kudus, jadi Roh Kudus itu sabar. Jadi Anda tidak bisa enggak. Yunus itu nggak fair. Ya, dia nggak fair. Sama Niniwe dia mau langsung dihukum today. Tapi ketika Tuhan ulur dan tidak jadi hukum di zaman itu, Yunus ngamuk-ngamuk, muring-muring. Tapi ketika Yunus yang salah, Tuhan ciptakan satu pohon tanaman untuk menudungi dia supaya dia jangan keterik kena panas, langsung disentrong matahari, langsung directly sampai dia pingsan. Waktu diambil sama Tuhan dia ngamuk-ngamuk. Tuhan tegur dengan lembut loh. Tuhan itu sangat maha kasih. Sama hambanya dia pecinta jiwa seorang hamba Tuhan. Kamu punya hak tah marah. Niniwe itu paling tidak, mereka dosa dan bejat, tapi karena mereka tidak kenal Tuhan. Ini nabi memberitakan Tuhan, tapi bisa marahi Tuhan dan tuduh-tuduh, tuding-tuding, maki-maki Tuhan. Mana? Sama-sama berdosa. Malah ini lebih berat harusnya karena dia seorang guru. Lihat, Yunus itu nggak fairnya. Kalau orang lain yang salah, dia minta sekarang juga Tuhan kerjain mereka. Kalau dia yang salah, malah dia bisa membenarkan diri, self-righteous, bela diri segala. Nggak adil, kenapa kau ambil tanaman ini? Dia lupakah pasal sebelumnya, dia berdoa di dalam perut ikan yang amis itu. Tolong Tuhan, bisa bayangkan 3 hari kita tidak punya lampu. Coba bayangkan di dalam perut ikan itu amis, dan Anda pindah dari bagian mananya, organnya pindah kemana, ditelan. Oksigen pas-pasan, mabuk lautan, itu ikan kan nggak mungkin pelan-pelan. 3 hari dan tidak ada penentuan, Anda tidak tahu akankah Anda keluar. Dia memohon pada Tuhan, forgive me, I'm a sinner, ampuni aku pendosa, muntah ikannya. Dia lupakah pasal sebelumnya? Dia nggak layak di-spare atau difur sama Tuhan. Tuhan ngalah, sekarang bisa marah-marah. Manusia, kalau giliran dia dihukum, kok enak Tuhan. Kalau giliran dia yang diadili, Tuhan nggak adil. Tapi kalau orang lain, dia mau segera hari ini cabut nyawa musuh-musuhku. Bunuh itu orang Niniwe, mereka nggak layak hidup. Ingatlah, baik itu aplikasinya terhadap dirimu atau kepada orang lain, ingatlah Tuhan itu tidak main hukum. Tuhan itu panjang sabar. Itu tanda kutip ruginya ikut Tuhan. Karena Tuhan kita tidak menyantet orang. Tuhan kita tidak menyiksa orang. Tidak heran kadang-kadang suatu hukuman yang Tuhan ucapkan karena ada orang salah, seseorang yang menyalahi orang benar, itu bisa terjadinya 17 tahun lagi. Jangan heranlah, turunkan ekspektasi. Just because your God is sabar, Allahmu sabar.
Jangan anggap kesabarannya itu adalah keteledoran. Kesabaran Tuhan itu adalah kesempatan untuk seorang pendosa atau orang yang salah bertobat dari dosa-dosanya. Tapi itu juga berarti hati-hati. Kalau Anda salah hari ini, mana salah? Aku masih tetap sekarang kaya raya. Jangan kau campur baurkan dengan berkat Tuhan pada semua orang. Hujan dikasih, semua petani makan, menghasilkan panen. Jangan kira berkat yang kau nikmati sekarang, itu selalu equal, selalu sama dengan favor Tuhan. Karena Tuhan melihat kondisi hati. Just because God hasn't punished you, belum menghukummu, bukan berarti He will not. Makanya itu perlu kita mengenal hati Tuhan. Dan jangan nilai perkenanan Allah dengan keadaan. Tapi nilai dengan attitude, sikap hatimu, apakah itu berbuah dalam Roh Kudus. Nilai dengan kekudusan hidup, kekudusan mulut, kesucian hati. Nilai itu. Aku melayangkan mataku. Penghukuman Tuhan seolah masih jauh. Dan melihat tampak 4 tanduk, katakan 4 tanduk. Saya tunjukkan 4 tanduk ini siapa saja. Ya, kita lihat ayat 19. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Jadi ini adalah dialog Sakaria dengan seorang malaikat dalam penglihatannya. Apakah arti semuanya ini? Persis seperti kita waktu baca kitab Sakaria, we don't understand. Apa ini artinya? Maka ia menjawab aku, maka malaikat itu menjawab Sakaria. Inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Jadi inilah bangsa-bangsa, dengan kata lain, yang telah menjajah dan memporak-porandakan, meruntuhkan dan menyerahkan. Ya, karena memang zaman dahulu kalau kalah perang, POW atau prisoner of war atau tahanan perang tersebut akan dibawa ke negeri mereka, dipencar-pencar, itulah strategi militer. Lalu di Yerusalem ditinggal hanya orang yang cacat dan pengemis-pengemis saja. Yang bagus-bagus, yang pinter-pinter, anak-anak muda, yang perawakannya baik, yang punya akal budi, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel segala, dipekerjakan di istana. Dijadikan wise men atau orang-orang bijaksana. Karena mereka berguna untuk baginda. Sekarang pahami konteksnya, ternyata dalam penglihatan ini, Tuhan bicara tentang musuh-musuh Israel. 4 tanduk, katakan 4 tanduk. Asumsi saya 4 tanduk ini dari sejarah adalah Babilonia. Lalu Babilonia dikalahkan sama negara namanya Medo Persia. Zaman dulu itu Irak, Iran sana itu adalah superpowernya Timur Tengah. Negara adik kuasanya. Tapi sekarang kan tidak menjadi seberapa. Anda masih melihat sekarang dalam perang-perangan di dunia ini, Iran itu masih punya pride-nya Persia. Sampai hari ini ya. Saya nggak mau komentar soal begini-begini, sejarah biar nanti bergulir dan biarkan dari situ kita melihat rencana Tuhan. Tapi dari firman, Sakaria ini juga termasuk eskatologi, profet, nubuat eskatologi atau akhir zaman. Tapi saya tidak bahas dari sudut pandang ini, saya hari ini mengajarkan dari sudut pandang aplikasi sehari-hari. 4 tanduk itu di zaman itu, Babilonia dikalahkan sama negara berikutnya dikuasa Medo Persia. Medo Persia tanduk kedua, lalu tanduk ketiga, mereka dikalahkan sama Yunani. Jadi Anda tahu dalam sejarah ada yang namanya Alexander the Great. Lalu nanti Yunani kalah sama Roma, dikuasai Roma. Nah, waktu itulah anak Allah lahir di dunia. Di zaman pemerintahan jajahan Romawi. Nanti ini kalau sudah di zaman modern, setelah Alkitab ini ditutup, kanonnya, arti kanon itu apa? Kanon bukan merek kamera. Kanon itu artinya ya kompilasi firman 66 buku di gereja Kristen ini disepakati dalam sejarah bersama-sama. Inilah firman yang kami akui. Inilah yang kami akui sebagai firman Tuhan yang diwahyukan, yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Setelah itu kan bergulir terus hingga hari ini. Dari Romawi tahu nggak nanti mereka kan kalah sama Viking nih. Halan lah ya. Lalu setelah itu, zaman itu nanti lama-lama sudah langsung, untuk cut story short ya, kita buat singkat, muncullah British Empire. 1948 itu mereka membantu Israel menjadi sebuah state atau menjadi sebuah negara, bukan hanya menjadi sebuah ras Yahudi. Lalu tidak lama setelah itu, setelah Perang Dunia Kedua, muncullah adik kuasa berikutnya. Dulu nggak mau ikut-ikut lah ceritanya, Amerika Serikat. Dengan bom atomnya yang dahsyat. Lalu sekarang hari ini terpecah-pecah itu pie-nya. Itu kalau pizza itu terpecah-pecah. Sekarang China pun semakin kuat.
lalu keluar Rusia, apa dan sebagainya. Udah boleh dikatakan bukan hanya satu, tapi beberapa. Nah tapi ini di zaman Zakaria, dia menubuatkan sesuatu yang sudah lalu. Dan sesuatu yang sebentar lagi dalam penggenapan sampai kedatangan Mesias. Karena ini bukan sejarah dunia, kitab sejarah dunia. Ini adalah suatu nubuatan untuk datangnya Mesias. 4 tanduk itu adalah 4 negara adikuasa itu. Babilonia, Persia, Yunani, dan Roma. Semua orang-orang yang menjajah umat pilihan Allah. Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan ayat 20. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Untuk setiap tanduk itu Tuhan sediakan tukang besi, tahu nggak? Untuk setiap tanduk Tuhan konfrontasi dengan tukang besi. Jadi ingat Yesaya berkata, tiap senjata ditempa melawanmu tidak akan berhasil. Kenapa? Setiap kali senjata dibuat, kayaknya ini sudah nuklir, tiba-tiba ada tukang besi yang menetralisir. Udah dibuat jadi tombak yang paling tajam, tukang besi datang, dibikin jadi pacul. You see, God knows, Tuhan tahu bagaimana menetralisir masalah kita. Dan segala sesuatu, baik itu keadaan atau orang beneran yang memusuhi, itu nanti urusan Tuhan. Janganlah hidupmu dihabiskan untuk mendendam, untuk kepahitan, untuk kecewa. Tapi berbuahlah. Jangan pula kau duduk diam menunggu penghakiman atau penghukuman Tuhan. Ketahuilah bahwa Allahmu sabar, semua akan ada di waktunya. Kamu tidak usah begitu, kamu melakukan kehendakku. Dan jikalau musuhmu lapar kau kasih makan, dia haus kasih dia minum, menaruh bara api di atas kepalanya, berikan ruang kepadaku karena penghakiman adalah haknya Tuhan. Don't sit down waiting, menunggu seperti Yunus di bawah tanaman itu. Ayo Niniwe kapan rubuh? Itu bukan cara yang Tuhan ajarkan. Isi hidupmu dengan perkara-perkara Kristus. Layangkan matamu di mana Kristus ada. Carilah perkara-perkara di atas, bukan di bumi, kata Kolose. Hidup itu kelola talenta. Gak usah nunggu kapan keadilan, jangan nunggu kapan your justice is served atau keadilan untukmu dilakukan Tuhan. Jangan menantikan kematian musuhmu, tapi hiduplah dalam kasih setiap hari. Itu maksudnya dari firman ini. Nanti aku yang ciptakan tukang besi untuk setiap orang-orang ini. Babilonia akan ketemu nanti dengan lawannya yang seimbang. Persia nanti akan ngantem tembok sendiri dia. Yunani, ada harinya dia akan mati. Hercules pun akan meninggal dunia, ceritanya gitulah. Roma, tidak selama-lamanya dia akan gagah. I know how to turn, aku tahu bagaimana memutar balikkan keadaan. Musuhmu, urusanku. Yang nyalai kamu, urusan saya. Kamu, ngurusi aku. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Melayangkan mata kepada penggenapan janji Tuhan itu bukan lipat tangan, duduk diam, kapan? No, mata tertuju ke Kristus, bekerjalah. Lakukan bagianmu setiap hari. Urusi hal-hal yang perlu. Dibutuhkan 4 tukang besi untuk menghajar 4 tanduk. Untuk menghajar musuh-musuh Israel. Dan dibutuhkan hanya 1 orang tukang kayu untuk mengalahkan musuh manusia itu dosa dan maut. Lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda. Sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka. Yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda, hendak menyerahkannya. Sebenarnya, Tuhan bernubuat, waktu bangsa Israel berdosa, aku akan mengutus utusan dari utara. Kalau Anda baca di kitab Yesaya, utusan dari utara itulah dari Babilonia. Aku dari atas sebelah sana, tanah perjanjian lebih di bawah, aku akan utus. Tapi ketika Babel melaksanakan kehendak Tuhan, mengeksekusi orang-orang yang Tuhan suruh, tapi mereka melakukannya berlebihan, itu kesalahan mereka. Misalnya kalau kita punya anak kita bandel sekali dan akhirnya memberontak. Dia lari dari rumah. Bawa harta, papanya nggak apa-apa, tetapi dia mulai jadi orang yang liar, jadi orang yang jahat. Papanya utus pegawainya nggak mempan, utus saudaranya nggak mempan, utus siapapun nggak mempan. Akhirnya papanya pakai tangan,
orang-orang yang mempan sama dia. Karena dia ini memang suka bergaul dengan the wrong kind of crowd. Dia suka bergaul dengan orang-orang yang salah. Ya, dia suka sekali untuk duduk dengan para pencemooh dan berdiri di jalan pendosa. Maka papanya juga pakai orang-orang yang menurut yang adalah tipenya anaknya. Diberitahu seperti ini, oke, aku minta ya. Aku minta, kamu saya kasih hak. Anak saya nanti keluar, kamu jangan apa-apakan dia. Saya mau beri dia satu pelajaran bukan untuk membunuh meruntuhkan. Aku mau dia kembali ke papanya. Aku minta nanti kalau anak saya bawa mobil yang saya beli itu, aku minta kau ambil mobil itu. Bawa, aku enggak mau tahu, enggak usah kembali ke aku. Kalian kan orang jahat, maunya kan maunya yang gitu-gitu. Ambil, like I don't care about my car, aku enggak peduli dengan mobilku. Kamu ambil. Kamu lihat nanti ya, kalau dia bawa uang, dompetnya segala di sana, ambil terserah kamu. Aku mau anakku tidak punya apa-apa. Aku akan memberi dia satu pelajaran berharga di luar papanya. Dia nggak bisa berbuat sesuatu. Take whatever. Lalu, they don't only take. Babel kesenangan. Setelah dirampok barangnya, dipukuli anak itu sampai buta. Langsung akhirnya, waktu terjadi seperti ini, maka akan berubah skenario-nya jadi hunter-hunted. Pemburunya diburu. Papanya sekarang berkata, aku suruh kamu cuma ambil sampai ke dompet dan semua belonging barangnya. Kenapa kamu aniaya anak saya? Kenapa kamu sampai sejahanam itu? Maka kebalik sekarang, mafianya kan berurusan dengan ayahnya. Ini yang saya sebut sebagai hakim itu akhirnya dihakimi oleh Tuhan. Karena itu, orang kalau sudah benar, jangan halalkan semua cara. Jangan keterlaluan dalam melakukannya. Sekalipun kita benar loh ya misalnya. Ada hamba Tuhan jatuh contohnya. Sekalipun kita benar, kita harus mengutuki perbuatannya. Jangan kau kutuki orangnya. Jangan keterlaluan. Karena jangan sampai Tuhan melihat. Bahkan ada ayat berbunyi gini. Jikalau musuhmu celaka, jangan kau bersuka cita di atas kemalangannya. Supaya agar jangan Tuhan melihat kau menjadi orang bersalah. Dan akhirnya berbalik membela musuhmu. Itu di kitab Amsal. Orang Babel ini udah keterlaluan. Aku memang mengutusmu untuk memberi pelajaran pada Israel, kamu menjadi alat murkaku. Tapi kenapa kau robek perut wanita hamil? Ada ayat-ayatnya seperti itu, dan kau ambil anak itu, dan kau pentungkan kepalanya ke pinggir jalan trotoar, di depan semua keluarganya. Why do you enjoy that blood? Apakah kita turut tertawa ketika kita melihat orang Kristen bermasalah? Ketika kita melihat seorang hamba Tuhan jatuh? Ketika melihat, you see, memang hari ini kita benar, kita berhak menertawakan. Pada detik kau tertawa, Tuhan melihat dirimu salah. Dan Tuhan akan ubah skenario. Now I'm gonna judge you. Karena aku akan menghukummu. Itulah sebabnya banyak orang yang dulu awalnya pertama benar, jadi salah. Karena nginjak kaki orang lebih benar dari dia. Atau bisa juga karena kita menghalalkan semua cara. Mentang-mentang kita benar, orang lain salah. Itu juga gak boleh kita lakukan. Buktinya 4 tanduk ini Tuhan yang suruh. Persia itu Tuhan yang membangkitkan untuk memberi pelajaran kepada Babilonia, tapi Persia juga sama jahat pada akhirnya. Untuk setiap tukang besi itu, Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya. Jangan pernah kita itu halalkan semua cara, hanya karena hari ini kita benar. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya beberapa orang masuk di dalam masalah dengan Tuhan. Karena sekalipun dia benar, attitude-nya salah, sikapnya salah. Akhirnya Tuhan hakimi dia. Penghakiman Tuhan harus kau mengerti hari ini. Orang yang lebih salah dari kita, tidak tentu berakhir petaka kalau dia bertobat. Tapi orang benar, yang sok benar, akhirnya justru mengalami malapetaka. Watch your attitude. Mari kita semua harus menjaga sikap hati kita. Kitab Sakaria mengajarkan dengan hebat bahwa 4 tukang besi itu 4 tanduk itu satu-satu akhirnya dihakimi dan dihukum oleh Tuhan. Saya tidak mau berada di posisi itu. Dalam hidup saya mengambil keputusan. Saya tidak mau menentang Tuhan. Dan saya juga tidak mau menyakiti dan menyalahi orang lain. Dalam hidup saya buat satu keputusan. Aku mau hidup benar dan takut akan Tuhan. Apa yang saya sampaikan ini akan berguna buat Anda supaya jangan sampai Anda terjebak ke dalam perkara ini. Kita lihat sekarang, setelah itu saya selesai. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Katakan melayangkan mata. Ini melayangkan mata kedua, ini bicara bukan tentang penghukuman tetapi pembangunan.
tampak seorang yang memegang tali pengukur. Coba bayangkan jika ada sebuah katedral, saya tadi sampaikan di ibadah sebelumnya kasih ilustrasi ini. Saya rasa saya mau sampaikan lagi. Misalnya ada satu katedral di Eropa itu. Bagus, gagah, gedungnya tinggi-tinggi, lebar gitu. Ada ratusan kursi, biasanya kursinya itu bench atau kursi-kursi yang bisa berlutut itu. Ya, kursi yang nyambung bukan satu persatu. Tapi yang datang cuma 3-4 orang setiap minggu. Lalu tiba-tiba kalau di sana ada orang yang keker-keker seperti ini, berarti ada pembangunan segera terjadi. Lalu ada arsitek yang datang, ada orang-orang kontraktor. Lalu datang di sana orang-orang dengan tali pengukur. Lalu ditanya sama yang menjaga tempat itu atau sama jemaatnya, 4 orang, 3-4 orang itu. Ada apa ya? Oh, tempat ini akan segera nggak cukup. Mereka garu-garu kepala. Kita mau ukur supaya terjadi apa? Bukan renovasi, tetapi terjadi ekspansi. Kalau renov kan hanya facelifting aja atau hanya dipercantik estetik. Tapi ini mau diperlebar, buktinya ada ayatnya. Kalau Anda baca ya, ayat yang kedua ini, kemanakah engkau ini pergi? Lalu aku bertanya, kemanakah engkau pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat betapa lebarnya dan panjangnya. Panjangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya, dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, mengukur untuk melihat betapa lebar dan panjangnya. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Mau pingsan mereka dengar itu. Tunggu. Belumkah kau lihat Yerusalem terakhir-terakhir ini? Kenapa? Puing-puing. Reruntuhan. Apanya ekspansi? Siapa yang mau datang? Salah kali, bawa orangnya ke sini baru ekspansi. Jangan bawa tali pengukur. Lalu datang, lalu diukur panjang lebarnya. Itu kan jelas-jelas mau apa? Mau dijebol kanan kirinya. Wong yang datang loh, di gereja kuno Eropa ini, hanya 3-4 orang. Tempat bisa duduk 200 orang. Belum lah ya waktunya untuk jebol kiri, jebol kanan. Gak didengar sama malaikat itu. Untungnya Zakaria gak ngomong begitu. Dia berkata, ia menjawab, aku ke Yerusalem. Orang yang memegang tali pengukur itu untuk melihat berapa lebar dan panjangnya. Zakaria aja mungkin gak ngerti nubuatan ini, tapi dia taat. Dia taat menyampaikannya. Dia gak tahu nanti. Years later, tahunan kemudian, tempat itu ramai, saking ramainya seperti pasar. Sampai Yesus harus datang, anak Allah Mesias itu, untuk menyucikan bait suci. Keluar penukar uang, jual kambing domba semuanya keluar, jadi sarang penyamun. Rumahku disebut rumah doa. Saking ramainya. Dia nggak tahu hari itu akan tiba. You see, you cannot see yet what God is about to do. Apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidupmu, lewat keluargamu, di dalam bisnis pekerjaan Anda, lewat karir Anda. You cannot see yet. Tapi bisakah kita agree dan sepakat dengan Tuhan waktu kita belum lihat? Kalau kita sudah melihat baru sepakat, itu bukan iman. Dan Tuhan tidak bisa memperhitungkan itu sebagai kemuliaan. Apalagi kebenaran. Abraham percaya dulu, akhirnya diperhitungkan sama Tuhan. Apa gunanya kalau orang sudah melihat? Kalau orang sudah kaya raya, sukses misalnya gitu, semua orang misalnya gampang dia menikah dengan siapa. Tapi yang harus kau hargai, yang turut berjuang dari awal, itu istri masa mudamu, bukan istri mudamu. Itu yang harus kau cintai, jangan kau khianati. Karena orang itu menerimamu, percaya padamu waktu kau belum apa-apa. Dan bukan siapa-siapa. Tuhan itu tunggu istri masa mudanya. Bukan hanya mempelai wanita Kristus yaitu gereja, tapi di dalam gereja Tuhan menunggu gadis bijaksana, bukan yang bodoh. Yang bisa melihat dia, percaya apa yang dia lakukan sebelum dia melakukannya. Are you that bright? Apakah Anda adalah mempelai wanita itu, atau hanyalah pengapit wanita itu, pendampingnya yang ikut-ikutan, tapi pelitanya padam, tidak menyala. Jadilah mempelai itu, jangan jadi pengapitnya. Di dalam jemaat juga banyak pengapitnya Kristus. Apa pengapit itu? Betul ya bahasa Indonesianya? Apa itu kalau dalam bahasa Chinese-nya? Panyang. Bakcang. Jangan jadi bakcang. Panyang. Jadilah the bride herself. Di dalam jemaat pun ada gandum, ada lalang. Nampak sama awal-awalnya.
Gandum itu tumbuhan kalau ketika dia sudah jadi dewasa, dia itu tunduk. Makanya ada orang berkata seperti padi. Semakin tinggi, semakin rendah hati. Tapi nggak hanya itu, ada satu lagi fakta. Saya coba referensi ke ayat-ayat lain ya. Gandum itu waktu bertumbuh, dia itu ke arah matahari. Dan itu semua, kalau misalnya satu sawah itu semuanya ngadep ke situ. Lalang itu jeprak-jeprak. Makanya kalau kita adalah lalang, anehnya, kalau kita nggak happy sama sesuatu, sama seseorang, sama gereja dan sebagainya, itu ngalor kidul ngomongnya. Nggak ada, selalu ada sesuatu, tapi tidak ada satu. 5 orang gadis bodoh, 5 ngomongnya beda. Dan semuanya semburat kemana-mana. Nggak ada sesuatu, nggak ada satu, tapi selalu ada sesuatu. Gandum itu semua ke arah matahari. Semua ke arah Kristus, ke arah visi Yesus, ke arah firman kebenaran. Semua ke arah situ. Di dalam jemaat pun tidak semuanya mempelai. Juga ada pengapit-pengapit saja. Panjang-panjang saja. Bukan sinyang. Bukan the bride. I want to be the bride. Saya mau jadi salah satu daripada 5 gadis bijaksana itu. Gadis yang bicara tentang wanita, perempuan. Itu bicara tentang perempuan, itu bicara tentang the New Testament Church, gereja perjanjian baru. Saya mau jadi the bride. Saya mau jadi the bride. Saya harap kita semua menjadi mempelai itu. Yaitu orang yang berani percaya kepada suaminya sebelum dia apa-apa. Sebelum dia melakukan sesuatu, sebelum Yesus datang kembali. Dan sebelum dia melakukan sesuatu yang nyata. I believe in you already. Aku udah percaya padamu. Percayalah kepada Tuhan sebelum itu terjadi. Bisakah kita agree dengan Tuhan? Lalu ayat 3, dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya, ada malaikat kedua. Katakan malaikat kedua. Lalu diberi perintah, malaikat kedua dikasih perintah begini. Berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikian. Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Ini nanti tahunan kemudian, memang betul. Bait suci itu seperti padang terbuka karena banyaknya manusia, banyaknya hewan di dalamnya sampai di-clear sama Tuhan. Hewan-hewannya suruh keluar. Cuma sisain manusia. Hewan gak perlu didoakan. Dia menubuatkan hari ketika Mesias membasuh bait suci. Hewan-hewan keluar. Rumahku disebut rumah doa bagi bangsa-bangsa. Dia sampaikan ini bukan sebagai perintah Tuhan, bukan sebagai visi Tuhan. Dia sampaikan ini sebagai fakta, realita nanti. Tempat ini seperti padang terbuka, banyak manusia, banyak hewan di dalamnya. Sekarang bangun gedungnya. Hah? Sekarang manusia aja nggak mau datang nanti ibadah setelah ini saya mau jelaskan. Diberkatilah mereka yang kembali ke Yerusalem dan membangun bait suci waktu itu. Tempat teraman di dunia adalah taat pada Tuhan. Ya Zakaria melihat jauh. Mungkin bangsa Israel berkata, apa artinya ini aku nggak ngerti. Sekarang loh orang dibayar aja nggak mau ke sini loh. Mereka semua sudah senang di situ. Mereka sudah punya Wall Street-nya sendiri tuh. Orang-orang Yahudi pada waktu mereka ada di Babilonia. Mereka sudah menguasai financial market. Ngapain mereka pulang ke sini mulai dari nol lagi? Ngapain keluar dari zona nyamannya? Dan kau berkata ini akan seperti padang terbuka karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Andai kata orang-orang indigenous atau orang-orang aborigin, orang-orang suku asli itu tahu Manhattan di New York itu akan harganya berapa. Jangan per berapa, per senti di sana harganya berapa. Mereka tidak akan menjualnya semurah itu kepada European atau orang-orang Eropa yang datang, bukan? Cari sendiri nanti, saya juga lupa berapa. Dia dibeli hanya dengan sedikit uang itu, Manhattan. Orang itu nanti percaya telat, kalau tempat sudah mahal. Tuhan berkata, percayakah kau, tempat ini akan penuh dengan hewan dan manusia, sampai aku harus clear, bersihkan dari hewan, supaya orang bisa menyembah, dan supaya orang kita bisa fokusnya kepada jiwa. Seperti padang terbuka. Berlarilah, katakan pada orang muda yang di sana itu demikian, Yerusalem akan tetap tinggal. Mau tahu enggak, visi ini harus ada di hidupmu waktu kita dalam masalah, waktu kita susah apalagi, terlebih lagi kita harus melihat Tuhan. Kita jangan hanya lihat Tuhan titik. Karena lihat Tuhan kadang-kadang kita bisa pesimis, berkata Tuhan aku tahu Engkau mengasihi, Engkau mampu, tapi apa Kau mau, apakah Kau ada di situ? Jangan hanya lihat Tuhan, lihatlah, bayangkan Tuhan sudah mengutus orang dengan tali pengukur. Kalau Anda lihat seorang dengan alat penghancur, itu bukan dari Tuhan. Kalau ada dosa dalam hidupmu, yang datang bukanlah orang dengan tali pengukur, nggak mungkin Tuhan memberkati dosa. Orang dengan tali penghancur, dengan alat penghancur, Tuhan nggak gitu caranya. Tuhan akan utus nabi untuk menegurmu atau gembala untuk menegur Anda atau saudara seiman. Tapi kalau ini bukan isunya lagi dosa dan sebagainya, kalau hidup Anda sekarang lagi ditimpa masalah, berani bayangkan kalau Anda berkata aku melayangkan pandang kepada Tuhan, berani bayangkan. Orang yang berkata aku melayangkan pandang kepada Tuhan harus berani bayangkan.
Bayangkan Tuhan sedang dan sudah mengutus seorang dengan tali pengukur ke hidupmu. Karena maksud Tuhan itu selalu ingin membangun. Ada ayatnya di Yesaya 54. Jikalau ada orang yang berbuat jahat padamu, memusuhimu, jikalau ada orang yang menentangmu, aku tidak mengutusnya. Dan siapapun juga yang melawanmu akan rebah di hadapanmu. Setiap senjata ditempa melawanmu tidak akan berhasil. Atau lebih tepatnya, atau dengan kata lain, setiap senjata yang ditempa kepadamu justru menjadi peluru untuk keberhasilanmu. Kalau aku menyertaimu, siapa bisa melawanmu? Tali pengukur sudah datang. Dan bukan hanya dengan tali pengukur, kalau Anda baca di dalam alam roh, berlarilah. Katakan berlarilah. Seolah-olah orang terburu-buru tergesa. Ada seorang teman saya, kalau ada seorang teman Anda lari sambil pegang perutnya gini, mau kemana? WC. Jangan dihentikan, ajak bicara. Ya, berarti dia terburu-buru alias tergesa-gesa, itu emergency atau urgent. Kalau ada orang jalannya terburu-buru di airport gitu, lari cepet lari, kasih arah, kasih itu sudah nggak apa-apa. Anda boardingnya masih 1 jam, mungkin dia sudah mulai agak ketinggalan pesawat. Kalau orang lari itu berarti terburu-buru tergesa-gesa. Tahukah di alam roh, things are not as slow as you think. Kita di sini sudah sesak napas. Kapan kau tolong aku Tuhan? Kapan? Bukakan matanya Tuhan. Seperti Gehazi, hambanya Elisa. Takut, waduh kita dikepung sama tentara musuh. Elisa nyantainya, buka matanya Tuhan. Lihat yang menyertai kita lebih besar. Semua di puncak gunung. Things are not as slow. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak langsung terjadi jawaban Tuhan? Itu kita tidak tahu. Kadang-kadang di alam roh itu nyantai, di sini tergesa. Kadang-kadang sebaliknya. Memang tentu sudah pernah peringatkan, waktumu bukan waktuku. Waktuku bukan waktumu. Tapi jangan ragu, God is working. Tuhan sedang bekerja di balik layar, di mana tidak kelihatan, untuk kebaikanmu. Yang percaya katakan amin. Tuhan itu selalu tergesa-gesa untuk memberkatimu. Dia selalu terburu-buru untuk menolongmu. Yang membuat kita akhirnya gak sabar adalah karena kita panik. Tapi kalau mata kita dibuka, mata rohani, kita mengerti. Jadi harus gimana dong beriman pada Tuhan? Terakhir dengan ini saya selesai ayat 5. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Inilah cara kita beriman. Percayalah pada pribadinya yang tidak pernah berubah. Kalau Anda lihat itu, hatimu akan tenang. Karena aku sendiri kata Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan embel-embel pakai sumpah segalanya. Dia berkata aku sendiri cukup. Saya tidak perlu jaminan, saya tidak perlu uang deposit, saya tidak perlu phone number, tidak perlu nomor kontak, saya tidak perlu tanda tangan, saya tidak perlu kontrak. Kalau Tuhan berkata, aku sendiri, He's never lied. Since the foundation of the world, dari kekal sampai kekal, dia tidak pernah berdusta. Kalau dia berkata, aku sendiri, I am, enough. Dan dia berkata, I am, cukup. Saya sudah tidak minta semua jaminan dan tanda. Karena iman saya selalu tidak goyah pada pribadi yang tidak pernah berubah. Dengan ini saya selesai. Cepat-cepat ditulis satu-satu, lalu kita berdoa ya. Ada 6, nggak main-main. Saya kasih 6 poin, double porsi. Dari biasanya 3. Nomor 1, Tuhan panjang sabar dalam melaksanakan penghukumannya. Oke, catat itu, ingat. Tuhan kalau soal hukum, selalu lambat. Ya bukan karena dia nggak bisa, nggak mau. Bukan karena dia tidak adil atau tidak suci. Tapi dia itu sabar, itu sudah sifatnya. Udah terimalah bapakmu seperti itu. 2. Orang benar jangan menjadi salah karena menghalalkan segala cara. Hati-hati ya, jangan kepancing di sini ya. Benar sekarang bisa salah nanti. Jangan menghalalkan semua cara. Mentang-mentang orang lain salah. Never do that. Itulah sebabnya sebagian orang terseret dalam dosa orang lain. Karena dia tidak jaga hatinya sendiri. Dan dia tidak menjaga sikap hatinya. 3, menentang orang benar atau orang pilihan itu, peruntukan diri sendiri. Ini lucu, ini saya tidak terlalu jelaskan. Tahu nggak? Ada 4 tanduk, ada 4 tukang besi. Anda tahukah bahwa gereja Tuhan dan orang-orang benar di dalamnya, ini sudah meruntuhkan banyak gigi besi. Ada banyak sekali pihak yang akhirnya mengalami hukuman Tuhan gara-gara mencoba untuk menggilas mereka.
Seharusnya Tuhan tidak menghukum seseorang, tapi karena orang itu menggunakan kuasanya menentang umat pilihan, Tuhan gilas orang itu. Banyak telah jatuh korban karena mencoba menggigit gereja Tuhan. Herodes mati di zamannya Yakobus. Alkitab berkata dia ditampar sama malaikat, keluar cacing-cacingnya. Saya tidak tahu itu penyakit apa. He should not have been dead, seperti ayahnya. Matinya itu mati tua. Tapi dia ngikat Yakobus, bunuh, lalu sekarang ngikat Petrus. Herodes, ini pertanyaannya, lu nganggur tah? Nggak bisa punya hobi lain daripada menginjak orang benar. Daripada ngomongin orang benar. Nggak punya hobi lain kah? Janganlah, harusnya kamu nggak ngalami itu. Tapi orang kalau mau runtuhin diri sendiri gampang, tentang orang benar atau orang pilihan. That's it. Udah, itu runtuh sendiri. Ada satu macam makanan yang jangan kau gigit dan kau makan. Gereja Tuhan. Umat Tuhan. Jangan kau makan. Itu banyak yang rompal giginya itu. Banyak bis, banyak monster, banyak singa itu rompal giginya. Sudah tidak adakah kijang? Tidak adakah lembu Afrika? Be careful dengan mulut dan dengan hati kita. Banyak orang mengalami hukuman yang tidak seperlunya. Karena dia cross orang benar. Saya paling hati-hati. Saya tidak mau menentang Tuhan. Dan saya tidak mau sakiti orang. Karena saya tahu saya mau hidup tenang dalam Tuhan. Itu pun hidup tenang dalam Tuhan nggak tenang-tenang banget di dunia. Amin. 3, sudah yang 4. Antara janji Tuhan dan pengenapannya ialah mata iman. Itu. Layangkan pandang, janji Tuhan pengenapannya baik itu hukuman maupun berkat Tuhan, itu memang perlu mata iman. Makanya orang-orang itu kalau selalu merasa Tuhan itu lelet kalau memberi berkat, salah. Menurut saya justru kalau menghukum itu Tuhan itu seringkali lambat-lambat. Tuhan tidak pernah tahan berkat. Setan ngomong apa sama kita? Sehingga kita percaya kalau Tuhan itu suka menahan-nahan. Jangan-jangan the same serpent atau ular yang sama yang ngomong sama Hawa. Lu tahu nggak ya, Tuhan simpan yang terbaik. Kalau kamu makan ini, kamu jadi seperti Tuhan. Jangan-jangan kita sudah dengar bisikan setan. Karena setahu saya, dari firman dan yang saya alami juga, saya percaya berkat Tuhan itu tidak pernah dibuat lamban. Justru hukumannya itu Tuhan lambat-lambatkan sengaja untuk memberi kesempatan orang bertobat. Tapi jangan anggap itu sebagai kesempatan untuk berdosa. Takutlah akan Tuhan. 5, Tuhan selalu bergegas untuk menggenapi setiap janjinya. Nah itu Anda catat, Tuhan selalu bergegas, apalagi untuk menolong umatnya. Masa mungkin Tuhan itu akan mengulur-ngulur dan mengulur-ngulur janji kepada umat Tuhan sendiri. 6, taruhlah percaya hanya pada pribadi yang tidak pernah berubah. Munculkan 66, 1, 2, 3, 4, 5, 6 foto. Ya, foto 6 kali, 1 kali aja. Nah, foto ini. Nah, ingatlah hari ini kita sudah belajar tentang Tuhan Yesus. God bless you, silakan bangkit berdiri.